Hidup pada dasarnya melalui berbagai fase, mulai dari bayi, remaja, hingga saat sudah pantas disebut dewasa. Termasuk ada satu fase dalam hidup di mana ketakutan adalah makanan sehari-hari. Ketakutan menjadi emosi yang dominan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Takut sendirian, takut masa depan, takut ketinggalan sesuatu, hingga pada ketakutan yang tidak beralasan. Bahkan mungkin kamu sekarang sedang mengalami. Ketika tumbuh dewasa nggak seindah yang diimpikan. Ketika tumbuh dewasa nggak seindah dongeng, nggak seindah FTV. Karena menjadi dewasa sama artinya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Dimulai dari tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada pendidikan, pada memilih teman yang baik, konsisten menjadi pribadi yang solid, serta tanggung jawab pada sekitar, baik manusia, alam, hingga budaya. Menjadi dewasa akan menemui batasan-batasan tertentu yang nggak boleh lagi dilakukan. Memang karena nggak pantas atau emang sudah nggak relevan. Namun menjadi dewasa juga akan banyak menemui dan memahami bagaimana dunia berjalan. Akan datang berbagai hal baru, informasi baru, teman baru, dan emosi-emosi baru yang tidak dijumpai di masa anak-anak maupun remaja. Perubahan dari masa remaja ke masa dewasa inilah yang tidak serta-merta dapat diterima. Perubahan atas emosi, perubahan bentuk fisik, perubahan tanggung jawab, serta perubahan dalam posisi di masyarakat. Fase inilah yang banyak disebut sebagai quarter life crisis. Periode ini biasanya berlangsung pada usia 20-an hingga awal 30-an. Yang ditandai dengan pencarian jati diri, segala ketidakpastian dalam berpikir, serta berkeputusan hingga berbuah pada berbagai ketakutan. Aristawati dalam jurnal penelitiannya Emotional Intelligence pada mahasiswa yang mengalami quarter life crisis yang terbit pada 2011 menyebutkan, pada periode ini, individu dihantui perasaan takut dan khawatir terhadap masa depannya, termasuk dalam hal karir, relasi, dan kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, Afnan pada 2020 dalam jurnalnya, hubungan efikasi diri dengan stres pada mahasiswa yang berada pada fase quarter life crisis relationship of self-efficacy with stress in started who are in the quarter life crisis phase, menyampaikan bahwa quarter life crisis merupakan reaksi individu terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, dan terlalu banyak pilihan-pilihan yang mensertai rasa panik dan tidak berdaya. Quarter life crisis disangka memiliki dampak di angka 86% pada kaum milenial. Mereka sering merasa tidak nyaman, kesepian, serta depresi dalam hidupnya, seperti yang dikutip dari laman 1%. Apakah kamu sekarang sedang bingung mengenai masa depan? Bingung mikirin kerja setelah kuliah? Bingung mau merantau kemana setelah lulus, dan bingung atas persaingan melamar kerja? Adalah salah satu tanda saat ini kamu sedang mengalami quarter life crisis, di mana segala kekhawatiran dan ketakutan memuncak. Takut akan masa-masa yang akan datang, takut akan hal-hal yang akan dilalui. Karena ketakutan ini, maka akan melahirkan emosi negatif lainnya, yaitu senantiasa membandingkan diri dengan teman sebaya, serta iri berkepanjangan atas pencapaian rekan sebaya. Satu sama lain saling berkaitan dan diawali dari emosi dalam diri sendiri. Emosi negatif yang muncul tersebut akan semakin menjadi-jadi dan semakin parah tatkala mulai terjebak dalam situasi yang terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Tidak jelas kapan mengerjakan skripsi, tidak jelas kapan lulus, gak jelas kapan mulai melamar kerja. Sekali lagi, ini adalah akibat dari pikiran yang tidak terkontrol. Bagi seutas mata rantai, yang satu menimbulkan efek ke yang lain. Situasi terombang-ambing ini turut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana teman tak lagi menjadi teman, mulai menjauhi kelompok dengan sengaja namun tanpa alasan, hingga memutuskan untuk sendiri. Sendirian yang bukan berkarya dan fokus, namun sendiri yang hanya akan menyesali keadaan. Seperti halnya hidup, sejak dilahirkan, kemudian menjadi remaja hingga waktu dewasa seperti sekarang. Butuh waktu, butuh proses dan melalui berbagai fase. Quarter life crisis juga demikian. Jadi nggak semata-mata muncul, nggak tiba-tiba muncul. Nggak terjadi secara tiba-tiba atau dalam ritme yang cepat. Prosesnya bisa memakan waktu, dan akan menjadi semakin memburuk jika dalam perjalanan waktu itu ditambahi dengan berbagai kejadian maupun tambahan input dari berbagai asumsi yang kurang baik. Bagi kamu yang sekarang merasa bahwa segalanya telah berjalan baik sesuai rencana, bahwa segalanya telah tertata rapi sesuai planning, dan inilah tujuan hidup yang memang ingin dicapai, stop. Jangan terlalu lama tertawa dan jangan terbawa situasi. Inilah jebakan di mana seorang merasa bahwa tujuan hidupnya telah tercapai saat ini. Dalam waktu singkat,
dan seakan-akan segalanya telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Gak ada yang meleset dan semua benar-benar rapi. Inilah keadaan di mana seseorang telah terjebak dalam quarter life crisis fase pertama. Ini berkebalikan kan ya dengan realita kehidupan, bahwa hidup gak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan itulah seninya menjalani hidup, di mana kita secara absolut kudu mampu menyesuaikan diri dan membentuk keputusan pada hal-hal di luar agenda. Pada fase pertama di mana segala hal telah lurus sesuai rencana, hebat dan tercapai pada waktu singkat, maka dengan sendirinya keadaan tersebut akan membawa kebosanan, di mana sehari-hari hanya menemui hal-hal yang dirasakan atau seakan-akan sama. Serasa hidup tidak berwarna dan tidak berirama. Maka situasi yang flat inilah kemudian mendorong seseorang untuk mendobrak kebiasaan dan melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mengubah hal-hal yang flat menjadi lebih berwarna. Mengubah segala keteraturan menjadi bentuk baru yang lebih menantang. Nah, inilah fase kedua, quarter life crisis. Ditandai dengan seseorang yang ingin mengubah apa saja yang ada di depan mata, termasuk mengubah pola hidup. Lebih kentara lagi jika perubahan itu dilakukan dengan frontal, tak terkendali, dan dalam waktu yang cepat. Mungkin ini juga bisa jadi jawaban kenapa pacar kamu tiba-tiba hilang tanpa alasan yang jelas, dan hanya ninggalin kata mutiara bahwa dia pengen berubah menjadi lebih baik. Gimana? Terjawab kan ya? Fase kritis quarter life crisis adalah fase ketiga ini. Sederhananya kita sebut sebagai fase menyendiri. Karena seseorang di fase ini akan lebih banyak menyendiri. Ia memikirkan tentang apa yang akan ia lakukan, namun penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan kelemahan. Merasa lemah di sana sini, merasa gak bisa melakukan ini dan itu, kurang pede dalam melangkah, karena udah keduluan rasa takutnya. Pada fase ini, tak jarang orang akan melepaskan diri dari segala komitmen yang ada. Tiba-tiba jarang masuk kuliah, tiba-tiba hilang dari circle pertemanan, tiba-tiba gak pernah muncul rapat organisasi, dan biasanya juga tanpa alasan. Karena yang ia butuhkan pada fase ini adalah untuk menyendiri. Ia butuh berkomunikasi secara mendalam dengan dirinya sendiri. Ia sedang berada di tengah-tengah antara segala proses internal dan eksternal. Berada di fase ini juga menjadi sensitif atas segala gejala dari eksternal dan internal. Jika ada rekan kamu yang sedang berada pada fase ini, hati-hati ya. Segala ucapan kamu, ucapan sederhana sekalipun, bisa jadi motivasi bagi dia untuk melakukan sesuatu, dan itu gak selalu menjadi baik. Fase keempat dan kelima adalah saat cooling down, ditandai dengan mulai menata kembali hidup sesuai dengan hasil perenungannya. Semakin mengarah pada masa depan yang jelas dan terarah. Aktivitas keseharian semakin mengarah pada apa yang ingin ia capai di masa depan. Semakin banyak belajar, semakin hobi membaca buku, semakin banyak nonton video edukasi, dan diimbangi dengan mengurangi aktivitas yang gak guna dan hanya buang-buang waktu. Berangkat dari sinilah, kedewasaan dalam berpikir juga mulai terbentuk. Dengan mengenali indikasi atau tanda-tandanya, sekarang waktunya evaluasi diri. Apakah memang sedang mengalami quarter life crisis? Kalau memang iya, maka ada baiknya mengenali sedang berada di fase yang mana. Tapi, jangan asal nyalahin atau mengkambing hitamkan quarter life crisis untuk menutupi kemalasan dan mempertahankan kemalasan. Mengalami life quarter crisis bukan momok yang menakutkan. Nikmati saja proses pendewasaan ini dan tentu ada solusi. Jadi, jangan terbius pada keadaan. Jangan hanya terdiam dan tenggelam semakin dalam atau hanyut terbawa arus. Ingat kata pepatah, selagi air hanya diam, maka disitulah bersarang berbagai kotoran. Selagi fisik dan pikiran hanya diam berlarut-larut, maka disitulah bisikan setan semakin merajalela. Lakukan sesuatu, berpikir produktif dan tetap optimis. Ubah segala kekhawatiran menjadi bahan bakar yang menyurut semangat untuk melakukan sesuatu. Daripada hanya terdiam dan merasa was-was. Daripada hanya diam dan dikuasai rasa khawatir. Lebih baik gunakan energi untuk melakukan hal-hal yang lebih bernilai. Belajar misalnya, membaca buku di perpus, berpartisipasi kegiatan amal, atau menemui dosen pembimbing skripsi untuk mendapatkan insight darinya. Rasa khawatir timbul karena kurangnya pengetahuan. Contoh, khawatir nyasar saat memasuki kota tertentu, akibat dari rendahnya pengetahuan atas kota tersebut. Khawatir akan masa depan, akibat kurangnya pengetahuan akan masa depan yang akan dituju. Setiap orang memiliki rasa khawatirnya masing-masing. Tapi bukan ini topik bahasannya. Yang jauh lebih penting daripada itu,
adalah bagaimana mengatasi rasa khawatir. Salah satunya adalah dengan berdamai pada diri sendiri. Mulailah bersyukur atas apapun yang ada sekarang. Punya motor misalnya, maka bersyukur. Bisa kuliah, maka bersyukur. Punya teman-teman yang baik, maka bersyukurlah. Segala keadaan dan kepemilikan sekarang akan jauh lebih bermakna jika kita bersyukur. Sehingga diri ini akan menjadi lebih rileks, tidak berlomba-lomba, serta melupakan bagaimana membandingkan diri dengan orang lain. Lihatlah diri sendiri. Seluruh pencapaian hingga saat ini, serta segala hal yang sudah diberikan Tuhan, bersyukur akan memberikan dampak energi positif pada tubuh dan pikiran. Bersabarlah, semua butuh proses. Dan proses yang berhasil baik adalah proses yang diiringi dengan penuh tanggung jawab. Serta sadar bahwa ini adalah fase yang normal, yang dialami oleh semua orang. Lihatlah bagaimana mereka telah melalui fase ini dengan baik. Mereka memiliki kehidupan dan karir yang baik, serta kedewasaan yang matang. Tentu, mereka mendapatkan itu bukan hanya dengan instan dan jamuan makan setiap hari. Fase ini adalah kesempatan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Dan tidak ada tempat curhat terbaik selain pada Tuhan. Selanjutnya, di Better Life Indonesia.